ya. Oh Masya. Satu irritable yang bisa memberikan dilematika buat Onyx, apalagi dibawa ke late game ya. Hero yang tebal banget, dan kemarin juga Masya sebenarnya dipakai oleh Onyx bagus. Kemarin waktu berjumpa dengan Aura. Ngebayangin time yang sangat-sangat cukup sekali. Namun sekarang mereka sudah punya Esmeralda dan usernya mungkin dari kemarin yang pakai itu sama HT buat Masya. Jadi gak bisa dipakai sama sekali sekarang untuk Onyx Esports. Dan pick keempat untuk RQ Hoshi. Kalau kita lihat junglernya di sini masih misteri, bisa jadi masuk ke jungle, bisa sebagai explainer juga. Masih menunggu sebenarnya apa atau siapa yang bakal dipakai oleh RQ Hoshi. XP ya sih terutama, nggak tahu ya, aku kayak ngeliatnya bapaknya bakal ke arah jungler Dairat. Dengan adanya Esmeralda, Dairatnya juga nggak di-ban. Dan ini jadi pilihan yang bagus dengan 100% win rate karena baru satu kali pick. Sisanya di-ban terus. Oke, Dairat ini bagus banget ngelawan Esmeralda. Tapi untuk Dairat minusnya adalah apabila ini game berjalan late. Dairat bukan pilihan yang baik lagi untuk berada di area tersebut. Iya, untuk team fight dia agak agak susah buat bisa sustain, apalagi sampai meleset dari Spectre Step. Karena itu udah pasti all in. Dan di saat Spectre Step-nya meleset, itu udah kayak, wah saya di sini ngapain ya? Hilang semua, sudah kekuatan saya udah tidak ada lagi. Tapi untungnya untuk late game mereka udah nge-secure karena 1-1. Jadi setidaknya bisa bertukaran early-nya ada Dairat. Dan selanjutnya, Irithel. Yes, bakal ada heavy crossbow yang keluar nanti ya dari Irithel. Diomongin tadi Om. Yes, dan juga ada Rafaela. Nah, ini balik lagi. Kalau kita melihat dengan adanya dua hero melee yang dimiliki oleh RQ Hoshi, mereka harus berhati-hati karena ini bisa ditarik ulur oleh Irithel. Karena Irithel sendiri dia bisa jalan sambil ngasih damage. Dia adalah tipe hero seperti itu. Belum lagi pastinya spell yang dipakai ini adalah sprint. Jadi kejar. Bakal dikejar terus-terusan juga, dan ini masih menyimpan satu hero terakhir sebagai mid laner. Oh, saya suka Kagura ya. Kangen juga lihat Kaguranya Lemon ya. Iya, kangen juga ngelihat Kaguranya Lemon. Tapi ada Yves. Finally. Dan bagus juga sebenarnya untuk Yves karena gak ada akses untuk keluar dari zona real world manipulation. Kita lihat apakah ke altarnya akan memang tepat waktu. Kali ini tidak ada Valentina. Tidak akan ada ke altar di tim lawan. Ini dari tim Bang Pior, ada Awa, nih ada Kak Gebi, ada Kak Ica juga tadi, ada Lydia juga nih ha. Kenapa ini kesambet landak semua apa gimana ini, kenapa begitu? Jadi landak semua. Jadi landak gemoy memang semua. Bidadari Onyx. Tapi ini dia, kita akan segera masuk ke dalam game yang ketiga untuk Royal Derby. Onyx menghadapi RRQ Hoshi. So, berikan dukungan kalian sebanyak-banyaknya mulai dari MPL Arena, mana suaranya. Dan untuk teman-teman di rumah jangan lupa ramaikan kolom komentar dengan dukungan kalian. Dengan sepenuh hati tentunya karena kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn. Langsung aja Royal Derby game yang ketiga, pembuktian. Leg pertama akan menjadi milik siapa? Sabar dulu ke gamenya. Oke, masuki karena landingnya masing-masing dan semoga tidak akan ada gangguan lagi nantinya. Kyrie dan juga Albert masih menunggu adanya perebutan retribution antara kedua player kali ini. Tara sekarang kita lihat lagi Keyboy bergerak langsung ke bagian bawah, mencoba untuk melindungi ke arah satu court laner dirinya, satu max pad dirinya yang memang sudah diisi oleh cewek yang menggunakan Irithel. Irithel yang akan dibawa kali ini bakal jadi satu power juga pastinya. Kalau kita ngelihat VN di early emang tipis banget untuk seorang Digi, tapi efek dari bomnya ini mungkin bakal memberikan impact ke arah Keyboy dan juga cewek. Skylar harus mundur terlebih dahulu dengan early power dari Keyboy dan juga cewek. Satu wave minion, satu gerobaknya ditahan. Ditahan dulu aja. Ya, dan juga ini sama seperti kemarin sudah dilakukan oleh tim Aura sebenarnya, di mana Rafaela akan mengcover siapapun yang di-cover oleh Digi. Karena dengan keadaan dari Digi yang satu lane dengan gold laner, ini akan memaksa pulang kalau semisal gold lanernya sendirian. Ini dari cewek dan juga Keyboy yang memang masih cukup menguasai ya. Ada swallow pad yang dibuang, tadi weakness point-nya cukup terbuka, namun cewek sepertinya terlambat di bagian belakang. Udah ada lagi chain yang memang di-enhance dan menghilang sudah one-one-nya, di mana untuk kali ini first blood-nya menjadi milik dari Onyx Esports. Wow, ini first blood yang cukup cepat ya. Lagi-lagi kita melihat pressure yang diberikan ke arah seorang Skylar. Kita tahu sendiri one-one di early susah banget, tambah lagi dia harus tumbang. Dan mungkin ini benar-benar harus diisi oleh seorang VN. Tapi di sisi lain juga Puts dalam ancaman ketika kedatangan dua tamu ada dari seorang Albert dan juga R7.
itu bukan sembarang tamu ya. Yep. Karena yang satunya Daerot. Iya. Ini udah pasti bisa menangin ending phase lawan Esmeralda. Yang satunya punya lethal counter juga. Yep. Tuh. Jadi Nih. Esmeralda benar-benar terancam. Ini tamu yang tidak baik sebenarnya. Gak diundang. Gak diundang sama sekali tapi mereka datang. Oke, dari Sans dengan Magic Worship yang dipakai jadi bakal ada efek tambahan burn damage dari pasifnya dia, dari emblem yang diambil, dan rata-rata di sini mengamankan untuk movement speed dari 4 hero untuk Onyx Esports. Oke, sekarang Kairi coba lihat berhasil langsung mengamankan ke arah Purple Buff yang harusnya menjadi milik dari Arkeosi. Tapi untuk Albert sendiri udah bergerak pura ke arah Purple Buff yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports, dan juga serangan seperti yang akan dilakukan di bagian bawah. Karena untuk kali ini Purple Buff-nya dengan hanya ada Faramis yang menjaga, itu pun kayaknya bakal dilepas begitu saja. Bisa langsung ditukar ya ke arah purple buff-nya, tapi kali ini kita melihat juga dari RRQ. Dua pemain mereka di area bottom lane nampaknya cukup kesulitan karena Kairi udah standby banget di sana. Enhancer-nya bisa aja memberikan satu efek immobilize, dan ketika itu terjadi, cewek dan juga Keyboy tinggal memberikan damage tambahan. Yep. Apalagi mereka nggak perlu recall. Sekarang mereka udah ngabisin ke arah shield-nya. Bahkan seperempat dari keseluruhan SP yang dimiliki Tarot juga udah berhasil dihancurkan. Ya, ini ada pelitikan gold yang berhasil untuk Onyx Esports. Dari di arah goldnya bener-bener rame banget ya. Kalau disorot mungkin dari game kedua, game ketiga, game yang pertama ya udah golden yang paling rame sebenarnya. Berasa ya. Damage kejutan yang langsung diberikan oleh cewek sejauh ini dengan adanya sebuah efek slow, lalu dengan Void Crystal, Void Blast, Real World Manipulation, semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah cewek. Tapi masih bisa pergi dari area tersebut. Terlalu tinggi ya dari segi mobilitasnya untuk menangkap ke arah seorang cewek, dan dengan clear minion wave yang cepat, cewek bisa banget untuk membantu ke area mid lane ataupun ke arah sisi lainnya. Dan kalau kita melihat juga boost bersama R7, belum adanya pressure yang terlalu terasa dari seorang R7, memang lebih unggul kalau kita memberikan direct dengan Esmeralda. Setengah platingan gold sudah terlihat di sana. Yap, perbedaan level yang cukup mencolok kali ini. Ada satu level 5 dan juga level 6. Sekarang sama-sama level 6. Mereka masih tetap berada di lane yang sama. Shield turretnya juga udah keambil separuh. Di tengah, Sans seorang diri masih tetap stay di area tersebut. Dan Kairi berusaha untuk mulai maju ke bagian depan. Dan satu lagi pergerakan terakhir berhasil mengamankan ke arah Lemon. Itu satu tetes terakhir ya. Yap. Satu hit saja membuat dari seorang Lemon harus tumbang, tapi ini masih early jadi respawnnya nggak akan terlalu lama. Namun kalau mau lihat lagi dengan turtle yang sudah terspawn kali ini, mungkin bakal jadi satu tempat fight, meskipun kalau ngelihat pergerakan dari Onyx Esports, sebagian besar mereka masih berada di area bottom lane. Iya, dan ini selalu juga bisa ditukarkan ya. Mungkin dari Onyx adalah mereka harus merelakan untuk turtle-nya. Ini diambil oleh orang. Mereka gak ada niatan sama sekali untuk melakukan kontes karena tujuan mereka adalah untuk menutup pergerakan yang ada di gold lane. Waduh, ini mah dikepung depan belakang. Udah ada lagi pergerakan dengan ada tadi Chainsaw yang ada juga Chainside. Hanya saja mereka, dua orang tersebut, Finn dan juga Skylar, masih tetap bisa mempertahankan diri, mempertahankan turretnya. Ada Void Crystal pula dikeluarkan, efek slow-nya cukup mengganggu, mundur lagi Onyx. Ini udah mulai boleh hati-hati sih, karena dengan crossbow of tank yang bisa terbuka, mungkin cewek bisa hilang, Keyboy bisa hilang, terus juga bahkan bisa hilang dengan HP yang gak terlalu besar. Tapi lihat, Gallardo sudah mulai dibuka, mengincar langsung karena 3 player dan tersilence di sana. Cewek gak bisa pulang, tapi masih bisa menemukan satu player, bahkan 2 player. Wow, dia survive dalam waktu yang lama, dan itu menjadi keuntungan yang luar biasa untuk Onyx Esports. 2 pemain ditambah outer turret, Pak Pulung. Yap, walaupun sekarang outer turret yang ada di area top lane pun udah berhasil dihancurkan oleh Dairat. Ada pertukaran, walaupun tidak untuk point kill-nya. Ya, 1 tuker 2 tadi, dan ya masih untung pastinya karena gold lane yang ditukarkan juga dengan gold lane plus 1 lagi dari Arkehosi. Dari itemnya Windtalker ternyata sudah selesai untuk cewek. 1-1, yang paling penting Corrosion ada di sana. Demon Hunter Sword mungkin akan selesai juga bersama dengan satu buah Steel Leg Plate yang diamankan biar physical damage yang masuk. Dari cewek tidak terlalu sakit, tapi terlalu banyak memang untuk source skill yang dipakai oleh Onyx untuk mengamankan di area dari gold lane. Dan sejauh kita melihat mereka sukses. Dan Kairi kehilangan purple buff barusan. Ya, benar-benar direbut untuk purple buff-nya, dan kali ini udah menuju ke arah mid lane lagi setelah outer turret di bagian bawah hilang. Pastinya mereka akan menuju ke arah objektif berikutnya. Ini Finn udah melemparkan lagi time bomb tepat masuk ke dalam rumputan dengan cooldown yang sangat-sangat tinggi. Ini dia bisa nge-spam time bomb di mana aja dengan tidak ada limitasi terhadap satu
skill tersebut itu akan sangat-sangat nikmat sekali. Cewek dan juga rekan-rekannya masih berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah innetarnya. Mereka berusaha untuk bisa langsung membabat habis, tapi dengan ke altarnya Cewek di bagian belakang terus memberikan damage yang begitu menyakitkan di mana untuk Arseven kali ini malah langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat dengan menerima damage dari heavy crossbow menyakitkan. Ini Arseven pergi jauh banget loh sampai ke arah bottom lane. Tapi ternyata dia harus berhasil ditumbangkan juga, dan kali ini kita mau geser. Boots yang masih survive kali ini mencoba untuk memberikan sedikit gangguan, tapi ada yang diam-diam mencoba mendapatkan satu objektif. Memang masih ada retribution, tapi ini akan diadu dengan Albert. Dan Albert berhasil memberikan satu penculikan yang on point. Retribution Albert. Yes. Itu bagus banget sih. Tadi gue kira dari Arky Hoshi mereka merelakan turtle ya. Tapi ternyata sepersekian detik masih bisa untuk melepaskan retribution. Waduh. Adi geprek, ditampol, hilang sudah. Hilang. Paramis, namun untuk kali ini ada lagi sebuah hal yang akan dilakukan oleh Raki, di mana untuk Kiboy-nya mendadak tepat berada di depan dari Albert, di mana untuk kali ini ada purple buff yang siap dia makan. Namun untuk kali ini berhasilkah mendapatkan ke arah purple buff-nya? Tidak, gagal lagi mendapatkan purple buff untuk kedua kalinya. Kedua kalinya untuk berbuff, tapi ini perebutan rating ketiga kalinya yang digagalkan untuk Onyx Esports, dan bergeser karena seorang Boots menghadapi R7 kali ini. Belum ada satu factor yang connect, tapi Albert yang datang mungkin akan memberikan damage tambahan. Dan Kairi apakah akan memberikan sedikit gangguan dengan chain yang udah terbuka. Perebutan ke arah goldnya akhirnya bisa diamankan oleh seorang Kairi. Iya, karena kalau di atas kertas Albert dengan Demon Slayer level 11 pula, point retribution-nya akan jauh banget Betul. di atas dari Kairi. Ini bisa mendompang dia untuk bisa memenangkan dari adu retribution. Oke, di gold lane-nya juga yang sedari tadi selalu ramai ya. Harusnya menjadi sorotan kita juga. Skyler, dia harus mulai bisa beradu dengan cewek, tapi spacing untuk cewek juga cukup besar dan banyak. Item yang dibuy juga agak berbeda, di mana cewek ini memilih setelah Windtalker ke Wind of Nature tadi. Waduh. Nih Vin. Ih, masih ada tas-tasnya dong. Masih sempat aja, memang kalau nah pro player mah bebas aja ya. Tapi cewek tepat berada di depan dari outer tower yang ada di area top lane. Ada Skylar, swallow pad-nya langsung dikeluarkan begitu saja. Weakness point belum ada yang terbuka. Mid masih aman dan mereka mendapatkan lagi satu objektif dari Arky Hoshi. Iya, hancur sudah outer turret di area top lane. Ngebuat dari Arky Hoshi kali ini harus melakukan pertukaran. Entah itu karena elimination, entah itu karena objektif berikutnya. Karena kita tahu juga di menit yang ke-9 Lord sudah ter-respawn. Dan tetap dengan playstyle yang cukup pasif dari keduanya, karena sama-sama bermain dengan cukup objektif juga. Tapi selalu ada balasan dari Arky Hoshi adalah mereka mengancam untuk mendapatkan purple kalau atau orange semisal gak diambil sama sekali oleh Onyx. Oke, Holy Baptism-nya dikeluarin dari Epic Crossbow. Coba lihat langsung aja mengejar bagian belakang, dan kali ini ada Kelartal, tapi untuk Albertnya berfokus belum bisa mendapatkan langsung arah Lord, dan mana untuk kali ini dia sendirian aja. Albertnya masih bisa bertahan. Ada 3 orang yang harus berhadapan dengan dirinya. Arseven harus pergi ke arah yang berbeda, tapi untuk sekarang di pada Iritelnya malah langsung menghilang, akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat buruk untuk Onyx Esports. 3 melawan 4 kali ini terjadi di area mid lane. Albert masih bertahan dan dengan begitu kuatnya lethal counter dibuka, tapi itu gak cukup untuk mendapatkan eliminasi, dan masih ada pukulan mundur yang terjadi dari Onyx Esports. Memang ini bakal menjadi keuntungan untuk RRQ dengan Lord yang hadir bersama-sama dengan mereka. Dan ya kalau kita ngomongin fight yang baru saja terjadi, RRQ kalau dari kuantitas, R7-nya udah harus mundur dengan HP yang terbatas. Yes. Dan juga dari gold ternyata dari Onyx masih sempat leading ya. Meskipun untuk team fight yang terjadi seperti tadi, karena memang untuk pertukarannya itu ada di arah dari kedua gold laner. Dan untuk crossbow of tank ini nggak bakal efisien dan efektif kalau Cult Altar masih aktif. Tuh, di Belum lagi tadi di saat mereka memulai peperangan tersebut, Albert kayak dicuekin aja udah. Iya. Albert fokus Lord seorang diri kayak gak ada yang lihat gitu. Benar-benar dibiarin bebas, tapi kali ini real world manipulation juga udah mulai terbuka, ngasih pressure karena target dari Arky Hoshi adalah ke arah outer turret. Kalau mereka udah dapet outer turret ya udah aman untuk 10 menit yang pertama. Yep, 10 menit pertama sekarang udah mulai digiring lagi oleh Arky Hoshi. Mereka berhasil menekan, mereka berhasil masuk ke dalam area pertahanan, area jungle yang bikin oleh Onyx. Yes, dan dari Finn sendiri dengan Dominance Ice dan juga Radiant Armor. Satu Digi yang cukup sustain menerima damage, dan pastinya kita tahu damage dari Digi ini bakal datang dari pasif yang dimiliki oleh dia. Dengan tambahan nanti misal stacknya penuh, itu bakal nambah lagi 60% magic damage, magic power yang dimiliki oleh Digi. Oke, time bomb nabrak arah Kiboy. Kiboy harusnya tahu siapa aja yang ada berada di dalam rumputan dengan pasif yang dimiliki, tapi Finn kabur dulu ke belakang, mundur dulu sedikit. Namun sekarang Albertnya mulai masuk lagi ke dalam rumputan. Ada cewek, ada lagi R7, Spectre Step, sepertinya gak kenakan siapapun. Udah ada lagi di bagian belakang dengan adanya lagi pergerakan lewat
Satu ke altar, gak mampu lagi menahan. Faida damage dikeluarkan dari keseluruhan pemain Arakiyoshi. Dan hilang sudah Kairi. Itu tetesan yang pedas banget ya dari seorang Lemon kali ini. Langsung menumbangkan ke arah Kairi. Dan memang itu target mereka. Setelah ngedapetin Kairi udah better untuk mundur aja. Better untuk bermain dengan lebih sabar lagi. Karena mereka sebenarnya lagi di kondisi yang cukup baik. Kalau ngomongin team fight meskipun goldnya memang ketinggalan. Iya, tapi ketinggalan juga gak jauh-jauh banget ya. Ya. Jadi objektifnya di sini dari kedua tim ini, mereka masih saling bisa mengalahkan satu sama lain. Tinggal siapa yang nge-pick off terlebih dahulu siapa di awal. Dan itu apakah penting dari yang di-pick off. Dan Kairi adalah salah satu yang penting karena dia pegang Retribution. Untuk bisa mengkontes Albert. Udah masuk menit 12. Sesaat lagi mungkin semuanya akan berada di level yang sama. Semuanya akan berada di dalam item yang sama pula. Dengan kedudukan mungkin sudah full semuanya. Hanya tinggal bagaimana setup dari kedua tim ini yang akan membuktikan nantinya siapa yang pantas untuk bisa menjadi pemenang di game yang ketiga. Iya, di menit yang ke-12 sudah pasti akan ada Lord yang ter-enhance yang udah mulai sangat cukup padat memang kalau kita ngeliat ke sisi area Lord. Tapi R7 dan juga Boots mereka masih fokus ke arah manajemen wave-nya masing-masing. Karena ya mau gak mau ketika Lord udah mulai spawn udah pasti akan ada fight yang terjadi. Dan kali ini udah mulai ada pancingan yang diberikan oleh Arakiyoshi di reset dulu. Tahan-tahan dikit karena pastinya dari Arki juga mereka gak ingin untuk mengkontes. Terus chance-nya ini masih di 50-50. Kalau bisa ya 70 atau 80% baru mereka akan mendapatkan Lord tersebut. Itu jauh lebih bagus. Dan itu butuh sedikit effort yaitu berupa pancingan. Oke, cewek sudah ketahuan tadi sepertinya sudah lompat duluan dan dia pun harus pulang. Mereka Arakiyoshi punya waktu tambahan. Mereka siap untuk bisa mendapatkan langsung arah Lord, 3 frag dan juga retributionnya. Ini adalah hal yang sangat baik yang akan bisa dilakukan dan mereka kehilangan Lord tersebut untuk Onyx. Iya, zoning out yang bagus juga dari seorang Lemon ketika ceweknya harus mundur terlebih dahulu. Memang nggak perlu untuk melakukan recall karena regionnya masih cukup deras dengan ngebawa seorang Kiboy dan Rafaelanya. Tapi dengan aja Lord berikutnya yang diamankan oleh Arakiyoshi, minimal inner turret udah pasti diruntuhkan. Yap. Minimal ini objektif yang dimiliki oleh Onyx akan tumbang satu persatu lagi. Area pertahanannya semakin kecil lagi. Yes. Dan Suns juga tadi baru punya satu buah glowing one. Akan ada efek bakaran tambahan lagi untuk Suns setelah kita tahu dia menggunakan juga untuk Magic Worship. Dan ini Lord yang penting untuk Arakiyoshi. Mereka bisa saja mendapatkan best turret milik dari Onyx Esports. Apalagi di sini mereka punya powernya, mereka bisa langsung menabrak. Mereka punya Yif. Mereka punya satu buah sisi yang besar banget. Mereka punya high ground yang sangat-sangat nikmat sekali. Wave minionnya segera dihilangkan, Lordnya akan segera masuk ke dalam area pertahanan Onyx Esports. Tapi Boots belum mau lompat ke bagian depan. Dari ultimate sendiri udah langsung diselesaikan begitu saja, di cancel begitu saja. Ada Taran yang berhasil dihancurkan pula. Windtalker kali ini menjadi milik dari Skylar Chen Enarsia. Akankah Digi berhasil ditangkap? Tapi dengan immortalnya saja itu pun belum berhasil terlepas. Poin kristalnya memberikan efek slow terhadap cewek dan mereka berusaha untuk langsung mengejar ke arah pemain-pemain dari Hierarchy. Bermain dengan sangat berhati-hati kali tapi dari seorang Finn udah kehilangan immortalnya dan langsung menjadi eliminasi. Seal Survivor dari bagian belakang dan Lemon real world manipulation yang cukup untuk menghilangkan efek counter ke arah seorang Suns dan ditambah lagi dengan lethal counter Albert. Hilang sudah satu pemain penting dari Onyx Esports meskipun gak butuh waktu lama untuk kembali lagi ke dalam lane of Blood. Onyx Esports kembali dengan 5 pemain mereka dan akan mencari objektif berikutnya Pak Pulung. Tarik ulur yang begitu indah dilakukan oleh Arakiyoshi. Yes, kekuatan dari Faramis sendiri juga dimana begitu dia tumbang, teman-temannya harus juga sadar bahwa ada efek pasif yang dimiliki oleh Faramis, yaitu dia bisa respon dengan cukup cepat. Cuman sedari tadi kita melihat bagaimana teamfight yang terjadi, cewek dipaksakan untuk menggunakan heavy crossbow dari posisi melarikan diri, bukan posisi untuk membuka teamfight. Yap. Ini lama-kelamaan kalau kayak gini ya, Onyx harus mencari cara lagi nih. Seperti udah nggak efektif lagi di saat mereka harus memulai maju, harus mereka mengejar, tapi malah dibalikin terus-terusan. Dan Skylar udah level 15, sekalinya terbang akan sangat berbahaya sekali. Yes, dan full item untuk kedua marksman kita sekarang. One-one-nya ada satu buah Silence Rope untuk mengurangi efek magic ya, berarti dari Esmeralda. Oh, dan juga Suns. Karena Suns di sini dia sebenarnya udah sakit. Dia punya lagi tambahan dari Glowing One yang berarti bahwa untuk recall atau mungkin untuk efek-efek yang lain yang dimiliki oleh Suns. Kairi-nya sih sangat dijaga banget sih. Iya, betul. Kairi harus dijaga sih. Shadow Twin Blade buat Kairi. Basic damage-nya dia masih akan berkali lipat untuk next penggunaan ya. Kita menggunakan skill. Tapi ya, kalau kita bicara soal Julian, ini adalah hero jarak dekat. Ya. Hero jarak dekat yang balik lagi menjadi makanan untuk Albert ketika coba untuk melakukan inisiatif. Coba lihat untuk Skylarnya. Menarik Lord ke arah atas.
memancing. Onyx agar masuk jauh lebih dalam lagi. Sementara dari Kairi tertinggal sendirian di bagian belakang. Untungnya dia masih berpindah dengan sebelah. Tapi Kiboy seorang diri berhasil kabur. Ada beberapa source yang udah langsung dikeluarkan pula. Dengan adanya Lord sedikit lagi yang tersisa. Gagal seperti itu kali ini. Berhasil untuknya. Namun untuknya dia berhasil kabur ke area yang berbeda. Dengan adanya satu altar yang masuk ke arah malah mereka berhasil mendapatkan juga kalah tinggi. Dan juga Ararki kehilangan satu playernya. Sans berusaha untuk maju dan juga mengejar balik ke arah Ararki Osi. Itu bajingannya bagus banget sudah dari seorang cewek yang memang niatnya untuk ngedapetin ke arah Lord. Tapi lihat asuransi yang mereka miliki dari Onyx Esports bisa ngebalikin keadaannya, bisa menyamakan kedudukannya lagi. Dan Lord harusnya bisa ditumbangkan dengan mudah oleh para pemain dari Onyx Esports. Gak menutup kemungkinan untuk Onyx Esports kembalikan keadaan. Tapi begitu juga dari Arki Hoshi. Masih belum gentar mereka. Albert berada di bagian depan juga Skylar. Revo yang terbuka dengan bebas banget. Berapa pemain langsung bisa diamankan. Enhance terbuka juga membuat Skylar juga harus dari Lord Manipulation dari seorang Lemon. Bisa saja berubah keadaan dengan Immortal yang sudah dipecahkan. Boots dengan HP begitu terbatas. Yang limited HP dari seorang Boots bisa berubah segala 50. Wah, ini dia hal yang sangat-sangat mengerikan harus dihadapi langsung oleh Onyx. Gimana mereka kena satu player, namun di tempat yang berbeda dan saya mereka hilang langsung Immortalnya. Dengan ada lethal counter malah langsung menggeprek juga ke arah dari Kairi. Kairinya langsung down. 4 melawan 3. Akankah Ararki mundur atau Ararki akan tetap menabrak masuk? Mundur sih. Ini mereka harus benar-benar main di sini. Dan itu fight yang benar-benar lama banget. Banyak banget resource yang mereka keluarkan juga terutama dari seorang Albert. Dia ada di bagian depan, Real World Manipulation juga dibuka. Tapi Onyx Esports masih bisa bertahan dengan 3 pemain mereka, Populu. Waduh, mereka memaksa agar bisa mendapatkan langsung ke arah satu best yang ada di area mid. Kiboynya harus mundur dulu, ada efek bakaran dalam tubuhnya. Dilompatin langsung oleh Esmeralda, mencoba untuk langsung mengusir mundur 3 player tersebut dan berhasil. Sejauh ini. Waduh. Ada sedikit nafas ya. Yes, Nafas masih dulu kita. close game banget. Dan Onyx Esports mereka gak boleh kehilangan cewek. Sebenarnya cewek adalah salah satu faktor penentu kemenangan untuk Onyx nantinya. Karena dia pemberi daya terbesar juga. Heavy crossbow-nya dia, itu damage gede banget. Iya, ini mungkin Pulung mau request sedikit untuk penonton yang ada di online, yang ada di kolom komen kita nih ya. Coba tolong ketik 1 untuk langsung memberikan nafas bantuan kepada para caster yang ada di sini ya. Boleh kasih semangatnya. Coba ketik 1 dulu, ramekan di spam dulu di kolom komen itu ya. Kalau enggak emot apinya tolong dikeluarkan dulu di kolom komen kita. Ya, itu sekali kita melihat sedikit instant replay-nya. Sebenarnya Boots juga bisa jadi salah satu penyelamat. Lihat HP-nya benar-benar unlimited, gak tersentuh sama sekali. Dan kalau misalnya zoning out-nya bisa dilakukan terus-menerus, ditambah lagi ada damage dari seorang cewek, ini bisa aja buat Onyx. Iya, sini reset cooldown time untuk kedua tim ini. Tapi pastinya Onyx Esports mereka bisa kembalikan selama mereka masih punya Cold Altar. Ini adalah skill, spell yang penting banget. Karena satu buah crossbow of tank ini bakal netral dengan adanya Cold Altar. Iya. Butch masih santuy, tetap berada di dalamnya. Udah mulai kolom komen. Udah mulai kompak supaya terima kasih teman-teman atas nafas tambahan yang kalian berikan kepada kami ada di sini. Coba lihat kolom komen kita berubah menjadi satu Satu boleh. Terima Hampir kasih. juga boleh. Tapi kali ini Lordnya sudah mulai spawn, Populung membuat kedua tim harusnya udah mulai melakukan setup dalam beberapa saat lagi. Memasuki ke arah late game, semua bisa terjadi satu momentum. Ini bisa berubah segalanya. Yap, Kiboy mulai bergerak. Mereka masih ditahan di area mid. Bahkan sekali ini dengan adanya bantuan dari seluruh source yang mereka milikin, siap untuk mulai maju ke bagian depan. Kairi dengan darah yang gak begitu full lagi. Akankah dia berani untuk maju ke bagian depan dengan Rafaela? Mereka gak perlu pulang, mereka hanya tinggal maju sedikit demi sedikit dan siap untuk melakukan kontes. Oh iya, tapi posisi dari seorang Kairi sih yang harus benar-benar dikhawatirkan. Karena kalau kita ngelihat dari fighter tahun sebelumnya, Kairi tertangkap dengan real manipulation dari seorang Lemon. Dan ini ngebuat mereka nggak bisa komit ke arah Lordnya. Tapi bakal berbeda kali ini kalau misalnya Kairi bisa dijaga di bagian belakang. Dia bisa ngeluarin enhance-nya dengan tepat ke arah beberapa pemain. Tapi itu hanyalah skenario, kita nggak tahu kejadiannya seperti apa nantinya. Iya, karena sekarang dari Onyx mereka harus membersihkan dulu di bottom lane. Mininnya terlalu dekat didorong oleh Arki Hoshi, tapi langsung di start juga dari Lord. Weh, itu reload manipulation ya. Coba lihat, mereka terlalu jauh untuk maju ke bagian depan sana. Tapi sepertinya Lord akankah menjadi milik dari Arki Hoshi. Ada blonde wing langsung dihasilkan, tapi Peter tinggal seorang diri bagian belakang. Mereka sempat untuk pulang. Tidak ada korban kali ini lewat. Aduh, retribution dari Lord barusan. Hampir Onyx Esports masih dengan 5 pemain mereka, tapi setidaknya outer mid turret berhasil makan Arki Hoshi.
Ini Lord keempat mereka possible untuk bisa ngedapetin kemenangan karena di area top lane base rate-nya udah nggak ada. Ya satu, ini Evolve Lord. Yang kedua tadi, kalau aku ngeliatnya dari Finn, dia beli Defend Glaive. Jadi Yes. giginya juga lebih sakit dengan tambahan 60% damage. Tuh. Time bomb-nya udah gak boleh Sakit lagi banget. dideketin ya. Yos. Mau Gitu. di-TB-in karena time bomb-nya juga udah. Lu aja di sana yang nebein. Mereka juga punya real world manipulation. Jadi Yap. kalau mau zoning out ke arah para pemain Onyx Esports gampang banget. Akankah ini menjadi last fight kita di Royal Derby pertama? Karena Lordnya bersiap untuk masuk di area atas. Real World Manipulation dikeluarkan. Kairi terkurung di bagian tengah. Masih bisa pergi. Mereka dipaksa untuk mundur dan juga udah ada ke altar. Akankah mereka berhasil untuk mendorong mundur dua pemain Daraki karena Lordnya terkurung seorang diri di bagian dalam. Tidak bisa lagi Lordnya memberikan damage terhadap base utama dari Onyx Esports. Lordnya dibiarkan terbuka kali ini berhasil untuk bahkan tapi minion wave dari area atas gak bakal tinggal dia. Marky Albert Wow. berhasil mendapatkan satu lethal counter memecahkan Immortal untuk seorang bot yang dari HP-nya begitu tebal. Kali ini dirontokin satu persatu. Tapi balik lagi, Onyx Esports punya pertahanan yang begitu luar biasa. Menahan lagi, ngedelay lagi kemenangan untuk RRQ Hoshi. Wow, barusan lewat fight yang terjadi, barusan ada lagi. Chain enhance gak kena karena siapapun. Sejauh ini pemain RRQ sangat sulit untuk ditaklukkan loh. 1 poin kill aja untuk RRQ ini sangat sulit diambil gitu. Iya, mau gak mau. Apalagi ya balik lagi dengan cewek yang memang harus dipaksakan untuk menggunakan heavy crossbow-nya keluar dari zona real world manipulation. Dia nggak bisa dipaksakan untuk melompat ke garis depan sendiri. Dan dari item build-nya, full item untuk kedua tim ini. Dan lihat ada satu body fan glaive dibawakan oleh Vin. Jelas, dengan satu buah alarm bot, itu sakit banget damage-nya. Tadi bahkan kalau kita simak, terkena ke arah Keyboy, satu bom, itu damage-nya 1000. Dan itu satu kotak berarti, satu kotak bar HP dari Keyboy sendiri. Oke. Ada lagi, beli tahun darah diambil. Beli tahun darah diamankan, poin kristal dikeluarkan. Kairi bahkan menggunakan satu Intalker. Oke. Satu Oke. mobil talker tambahan movement speed sih. Yap. Itu bisa cukup menolong juga nantinya. Dan juga masih ada efek dari pasifnya dia kasih magic damage. Tapi ya RRQ mereka cukup sabar, mereka bakal menantikan untuk objektif berikutnya. Yap. Dan satu lagi di sini sebenarnya dari Onyx Esports mereka harus bisa untuk merapikan dari wave management minion mereka. 15 detik lagi. Dan Lordnya siap untuk langsung dimiliki oleh masing-masing tim ini. Hanya akan ada satu tim. Hanya akan ada satu tim yang memiliki Lord di menit ke-24. Ya, dan seharusnya kita akan melihat adu retribution antara kedua jungler. Antara Kairi dan juga Albert. Udah mulai ada beberapa putaran yang dibuka oleh seorang Albert ditarik ke bagian atas. Onyx Esports menunggu dari sisi lainnya. Menunggu momentum yang tepat untuk memberikan satu inisiasi fight. Namun masalahnya, zoning out dari R7 dan juga Lemon. Dengan real world manipulation yang cukup untuk buat cewek dan juga stance mundur terlebih dahulu. Keyboy bahkan gak bisa pergi terlalu jauh 40 meskipun memang Lordnya berhasil di reset. Wow, udah ada lagi satu tarikan yang terjadi. Esmeralda bisa kan dia bertahan untungnya. Udah ada ke altar langsung dikeluarkan. Berarti karena informasi ke altarnya udah nggak ada untuk beberapa saat dan mereka siap untuk memancing lagi dari area Lord. Yes. Aduh. Time journey juga tapi Aduh. sudah tidak ada sayangnya. Jadi Jantung. untuk Lordnya masih ke reset sekarang. Reset lagi. Sama-sama reset. Ini dari tadi jantung kita kayak digeber terus ya. Tapi yang serem sekarang ya, wave-nya dari RRQ ini lagi kedesak, lagi kedorong. Apalagi buat di bagian bottom, ini ada 2 wave minion yang lagi datang ke arah dari RRQ Hoshi. Yap. Sementara untuk Lordnya udah kembali lagi diberikan damage. Udah ditarik Albert menjauh agar pemain dari Onyx Esports bisa masuk dan pergi ke dalam area pertahanan RRQ jauh lebih dalam lagi. Poin kristal dikeluarkan dan kebakaran dalam tubuhnya. Sans tidak boleh terlalu overcommit untuk maju seorang di bagian depan dan Keyboy-nya berada di dalam satu kotak real manipulation. R7 Cewek. terkurung sendirian berusaha untuk masuk dan juga memancing agar mereka semua berada di dalam satu kotak real manipulation. Lordnya sejauh ini masih juga berada di dalam satu lingkarannya, satu pitnya belum reset dan ujung-ujungnya malah ke reset. R7 Immortalnya mulai pecah karena dia berada di dalam area tersebut untuk kali ini. R7 udah gak kuat lagi pada pennya damage keluarkan crossbow tanknya. Gak bisa mendapatkan karena siapapun. WON langsung dikeluarkan tapi dengan damage yang begitu mematikan, One yang berusaha mundur ke bagian belakang dan bahkan untuk kali ini Bunsya seorang diri mendorong mundur 2 orang sekaligus. Low HP untuk semua pemain dari Onyx Esports. Tapi Keyboy. kali ini Keyboy harus memecahkan Immortal yang terlebih dahulu. Lethal counter masih ada Winter. Trojan serve the day untuk seorang Keyboy. What a nice movement. Tapi balik lagi, Lordnya masih available di sana. Masih ada Albert untuk melakukan adu retribution juga. So, fight di Royal Derby belum selesai. Masih
terbanyak perjalanan kita untuk saat ini, Pak Pulung. Wow, menit 26. Lordnya pun masih ada. Respawn yang begitu lama hadir untuk dua player dari RRQ. Dan sekarang kesempatan hadir untuk Onyx Esports. Mereka bisa mengamankan Lord ini atau tidak. Karena masih ada lagi pergerakan dari pemain RRQ yang belum mau menyerah. Dan juga sempat untuk pergi dari area tersebut. Ya, tapi mereka udah berhasil men-trigger satu adanya altar yang bisa dibuka oleh seorang Sarsamun. Ultimate udah ready lagi. Dengan begitu cepatnya, hanya dari seorang Albert mulai mendekat. Berputar-putar di area Lordnya. Aduh, retribution akan terjadi sebentar lagi. Ditambah lagi ada seorang Skylar yang bisa memberikan backup pada dan retribution yang on point dari seorang Albert. Berhasil mendapatkan Lord berikutnya. Lord yang harusnya bisa menjadi Lord kemenangan. Tapi kita masih belum tahu Onyx Esports pertahanan seperti apa yang bisa mereka berikan. Onyx mereka masih jaga defense dan Balmond dengan keuntungan dengan adanya lethal counter tadi. Lethal counter retribution membawakan kemenangan untuk mendapatkan Lord. Dan ini sudah dengan 5 Lord dan Onyx Esports. Mereka masih tetap bertahan dan ini masih bisa bertahan untuk Onyx. Mereka masih punya Gold Altar. Memang lawannya adalah Digi. Tapi Diginya juga udah kepangkas 30% dari damage dia, dari pasifnya. Oke. Akan sangat berat untuk Lord kali ini sepertinya. Mereka udah kehilangan dua base utamanya. Atas dan tengah. Ini akan menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ untuk bisa memenangkan di Royal Derby di game yang ketiga ini. Lord sudah memasuki ke area mid lane terlebih dahulu. 5 pemain dari Arkeoshi dan juga 5 pemain dari Onyx Esports mencari kemenangan mereka berikutnya. Saat sudah menunggu di bagian terdepan Boots yang akan memberikan zoning out juga dengan Polystormnya. Tapi kali ini Lord yang harusnya bisa datang dengan mudah. Boots yang harus masih ada Alter yang menyelamatkan mereka semua. Namun real world manipulation dari seorang Lemon tidak bisa tertahankan lagi. Alter save the day mendapatkan kartu transfers. Tambah lagi 2 pemain hilang. Dan ini akan menjadi kemenangan untuk Arkeoshi karena fokus karena Besha. Arkeoshi berhasil menjadi pemenang di match yang pertama di pertemuan mereka di Royal Derby kali ini. Wow, Congratulations. amazing play. Arkeoshi, nice try Onyx. Ini permainannya luar biasa banget, perlawanan yang gak ada hentinya. Ngebawa game ini ke dalam late game dan ya sekali lagi good game, nice try. Good Royal game, Derby yang benar-benar kita nanti-nantikan sih ini. Intense game untuk game yang ketiga dan